Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walid Jambi, channel inspirasi untuk pembangunan gedung walid. Oke guys, kita sekarang mengetam sirip ya. Mengetam sirip ini kebetulan yang kita ketam alur ini adalah kayu meranti, teman-teman. Nah, kayu meranti ini memang jenisnya memang paling bagus ya untuk sirip. Karena apa? Karena memang di sini saya tumpuk, ada yang basah itu ya hanya basah. Tapi kalau jenis kayu lain, misalkan kayu pulai ataupun kayu medang dan kayu sengon, biasanya itu pasti kalau terkena air itu ini ya agak warna hitam, jadi berubah warna hitam ya. Kalau meranti itulah kehebatan kayu meranti, apalagi kayu meranti merah memang luar biasa ininya ya, luar biasa bagusnya. Nah, kenapa memang saya setiap ada RBW paling minim itu memang menggunakan kayu meranti, karena itu jenisnya memang paling tahan terhadap cuaca ataupun terhadap apabila terkena air, teman-teman. Nah, oke. Prosesnya seperti ini ya. Setelah kita ketam, teman-teman, ini kan kita ketam alur namanya. Jadi ini jarak alur siripnya, ketam siripnya ini cukup lumayan kecil ya. Dan juga ini kedalamannya maksimal itu 3 mili. Kalau terlalu dalam juga agak susah panennya, teman-teman. Nah, oke, setelah kita ketam, kita cuci sampai bersih, teman-teman. Nah, sebenarnya fungsi dicuci ini adalah menghilangkan sisa-sisa dari mata sugu itu ya, teman-teman, mata ketam itu. Makanya harus kita cuci. Sebenarnya sih kalau misalkan tanpa dicuci bisa juga, nanti setelah tertumpuk-tumpuk itu disiram. Bukan tertumpuk ini ya, tertumpuk secara menyeluruh. Artinya setelah kita jemur silang baru kita siram. Nah, yang pastinya yang penting debu-debunya itu hilang. Ketika juga pas pemasangan juga bisa, teman-teman. Ketika pas pemasangan itu dibersihkan menggunakan sapu ataupun alat-alat yang lain, pembersih untuk segala macam itu ya bisa, teman-teman. Nah, jadi memang harus seperti itu prosesnya. Harus benar-benar bersih, jangan sampai terkena sisa-sisa coran ataupun terkena sisa-sisa debu dari kotoran-kotoran yang pas kita membangun, teman-teman. Jadi perawatan sirip itu memang luar biasa, harus ekstra, teman-temannya, bukan dianggap sepele. Banyak teman-teman saya lihat ketika membangun itu hanya ditumpuk tanpa diperhatikan kebersihannya dan juga tanpa dibersihkan dari debu-debu ketika pas mau dipasang. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bukan berarti gara-gara itu gedung song, bukan, tetapi itu adalah salah satu penyebabnya. Dan juga burung tidak suka dengan sirip yang berdebu, teman-teman. Nah, setelah dicuci kemudian dijemur seperti ini, teman-teman. Dijemur silang. Ini yang kayu yang kemarin saya jemur telentang ya, ataupun supaya lebih cepat kering. Nah, makanya harus kita jemur telentang, kemudian setelah itu kita tumpuk dan setelah itu kita ketam. Nah, setelah kita ketam, kita cuci dan kita jemur seperti ini penyusunannya. Nah, ini proses akhirnya, teman-teman. Nah, seperti ini juga bisa juga disiram menggunakan air ini ya. Menggunakan air bersih, di sini juga bisa disiram agar debu-debunya itu memang benar-benar hilang. Dan juga ini juga bisa ketika hujannya lumayan deras, itu paling tidak bisa membersihkan sisa-sisa mata sugu yang tersisa di kayu ini. Nah, ini contohnya ya, teman-teman, cukup rendah aja, nggak usah terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi juga berbahaya ketika misalkan kita berada di dekatnya. Ini mudah roboh karena ini memang bebannya lumayan berat, teman-teman. Jadi ini total kayunya sekitaran 4 kubik ya untuk sirip. Tetapi ini sudah kita sortir mana yang kayu yang bagus, itu yang kita ambil. Kemudian juga yang agak bengkok dan jelek itu akan kita jadikan lantai sebagai lantai plafon untuk di ruang void. Nah, seperti itu. Nah, oke, teman-teman ya, kita sudah selesai lantai 3. Kita akan pengecoran balok, kemudian naik lagi ke lantai 4. Setelah itu mungkin baru setelah pemasangan balok lantai 4 mungkin akan kita pasang siripnya. Nah, seperti itu prosesnya, biar benar-benar sirip ini terjaga kebersihannya kemudian, karena itu adalah jantung bangunan, teman-teman. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.